Pedang kuno yang patah kembali ke tangan lelaki tua jelek itu. Beberapa retakannya telah hilang, menjadi sangat halus, tetapi bagian lain dari pedang itu masih tertutup retakan. Orang tua jelek itu mendesah. Tampaknya pedang kuno dengan pola yang rusak ini akan hancur total setelah digunakan 2 atau 3 kali lagi. Untuk pedang biasa, makin banyak retakannya, makin besar pula kemungkinan pedang itu akan hancur. Tapi pedang ini berbeda. Semakin banyak retakannya, semakin utuh pedang itu. Jika retakannya makin sedikit, berarti umur pedang itu tidak akan panjang. Sejak lelaki tua jelek itu mendapatkan pedang di masa kecilnya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan pedang itu secara maksimal karena dia takut pedang itu akan cepat rusak. Pada saat ini, menghadapi master seperti 3 pahlawan Daotian, lelaki tua jelek itu tidak dapat menang dengan cepat dan hanya dapat menampilkan kemampuan aslinya. Di sisi berlawanan, ketiga pahlawan Daotian terluka parah. 2 dari 3 pedang kayu persik patah. Ketiga pahlawan itu berdarah dan tampak ketakutan. Itulah jurus terkuat dari ketiga pahlawan Daotian, namun tetap saja mereka dapat dikalahkan oleh ilmu pedang si lelaki tua jelek itu. Ketiga pahlawan itu terkejut dan tidak dapat bertarung lagi. Mereka ingin mundur. Ayo pergi. Ketiga pahlawan Daotian sinkron satu sama lain. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan berlari. Meski agak memalukan, ketiga pahlawan Daotian tahu betul bahwa lelaki tua jelek itu masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Tetapi ketiga bersaudara itu telah terluka parah dan hampir tidak dapat melanjutkan. Jika mereka terus bertarung, ketiga bersaudara itu akan berada dalam bahaya besar. Titik. Tiga pahlawan Daotian tidak bertarung sendirian, ada bala bantuan yang menunggu di belakang mereka. Ketiga bersaudara itu telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini, dan tidak akan terlalu memalukan bagi mereka untuk mundur sekarang. Ketika lelaki tua jelek itu melihat bahwa ketiga pahlawan Daotian hendak melarikan diri, dia menyipitkan matanya, menggerakkan jari-jarinya, dan 7 pedang kuno terbang keluar dari belakangnya, mendesing langsung ke arah ketiga pahlawan Daotian. Ini untuk membasmi ketiga pahlawan Daotian dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Ketiga pahlawan Daotian mendengar suara angin bertiup di belakang mereka, dan mendengar energi pedang tajam datang ke arah mereka, membuat punggung mereka sakit. Ketiga pahlawan Daotian tiba-tiba panik. Pahlawan ketiga dari 3 pahlawan itu berbalik dan melambaikan tangannya. Sebuah cermin perunggu ungu terbang keluar, melayang di atas langit, memancarkan cahaya ungu. 7 pedang kuno terbang dan diterangi oleh cahaya ungu. Kekuatan pedang tiba-tiba terhenti, seolah-olah ditekan oleh cermin perunggu ungu. Tetapi hanya butuh 2 tarikan napas waktu sebelum cermin perunggu ungu tidak dapat lagi menahan 7 pedang kuno. Dengan sekali hentakan, pedang kuno ketujuh di bagian paling depan langsung menembus cermin perunggu ungu. 6 pedang kuno di belakangnya mengikuti dari dekat dan menghancurkan cermin perunggu itu hingga berkeping-keping, menghancurkannya hingga tidak dapat dikenali lagi. Ketiga pahlawan Daotian terus melarikan diri tanpa penyesalan, sementara 7 pedang kuno mengejar mereka tanpa henti, semakin dekat dan dekat dengan ketiga pahlawan Daotian. Pengejaran dan pelarian segera berhasil menjauh dari kerajaan Qian. Ketika ketujuh pedang kuno itu hendak mengejar ketiga pahlawan Daotian, sebuah pedang perak muncul entah dari mana dan menjatuhkan ketujuh pedang kuno itu. Orang tua jelek di kerajaan Qian tiba-tiba mengerutkan kening, dan segera melambaikan tangannya untuk mengambil kembali ketujuh pedang kuno itu. Ketiga pahlawan Daotian menghela napas lega setelah lolos dari kematian. Saat mendongak, mereka melihat seorang pria setengah baya berpakaian biru berdiri di atas langit. Dia memiliki jenggot yang tidak rapi dan tampak agak dekaden. Ada labu besar di pinggangnya. Melihat laki-laki itulah yang beraksi, ketiga pahlawan Daotian tersipu dan takut menatapnya. Meskipun mereka semua berasal dari Sekte Tao, ketiga pahlawan Daotian memandang rendah pria paruh baya ini di dalam hati mereka. Bukan hanya karena ketiga pahlawan Daotian itu memiliki senioritas yang lebih tinggi dalam Taoisme daripada pria paruh baya itu, tetapi juga karena pria paruh baya itu pernah melanggar sila utama Taoisme dan dianggap sebagai aib Taoisme serta tidak disukai oleh para penganut Taoisme. Sekarang ketiga bersaudara itu telah diselamatkan oleh pria paruh baya ini, 3 pahlawan Daotian secara alami merasa sedikit canggung dan rumit. Pria paruh baya itu bahkan tidak melihat ke arah 3 pahlawan Daotian. Dia melangkah di udara dan melayang menuju ke arah kerajaan Qian. Ketika ketiga pahlawan Daotian melihat ini, mereka tahu bahwa pria paruh baya itu akan mengambil tindakan. Mereka merasa makin tidak nyaman, tetapi mereka juga menghela napas lega. Dengan adanya tindakan dari orang tersebut, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Kalian bertiga, kemarilah dan sembuhkan luka kalian. Seorang pemuda dengan pedang juga muncul dan berkata kepada 3 pahlawan Daotian. Di sisi lain, pria parubaya itu telah tiba di atas negara Qian dan sedang menghadapi pria jelek itu. Lelaki tua jelek itu menyipitkan matanya dan menatap lelaki parubaya itu, sedangkan lelaki parubaya itu, dengan mata mabuk, juga menatap lelaki tua jelek itu.
3 orang menyebalkan tua melarikan diri, dan seorang orang menyebalkan muda datang. Taoisme sungguh menarik. Orang tua jelek itu menyeringai. Pria parubaya itu tersenyum dan bersendawa, saya tidak mau ikut, tetapi memang tidak ada cara lain. Jika saya tidak ikut, saya tidak akan bisa minum dengan tenang. Apakah kamu suka minum? Aku juga suka minum, tetapi minum memperburuk keadaan. Aku dulu tampan, anggun, dan ramah, tetapi karena kesalahan saat mabuk, aku kehilangan gadis yang paling kucintai. Kata lelaki tua jelek itu sambil mendesah. Awalnya itu hanya bualan dari lelaki tua jelek itu, namun lelaki setengah baya itu sedikit terkejut, tanpa sadar ada sedikit kesedihan di matanya, seakan-akan lelaki tua jelek itu membawa kembali kenangan yang tidak ingin diingatnya. Orang menyebalkan kecil, sebaiknya kau kembali. Kau mungkin tidak bisa mengalahkanku. Kata lelaki tua jelek itu kepada lelaki parubaya. Pria parubaya itu kembali tenang dan tersenyum, apakah aku bisa menang atau tidak, kita harus bertarung untuk mengetahuinya. Aku juga sangat tertarik menggunakan pedang. Aku senang melihat bahwa kamu sangat ahli dalam ilmu pedang dan ingin belajar darimu. Lelaki tua jelek itu mengerutkan bibirnya dan berkata, pertarungan macam apa ini? Dasar orang menyebalkan kecil licik sekali. Aku baru saja bertarung sengit dengan ketiga orang menyebalkan tua itu dan menghabiskan banyak energi. Sekarang orang menyebalkan kecil itu datang ke sini, bukankah kau hanya ingin memanfaatkanku? Pria parubaya itu tidak peduli ini juga ketidakberdayaan junior ini. Meskipun aku benar-benar ingin bertarung denganmu secara adil, orang-orang dari 3 agama tidak akan mengizinkanku melakukannya. Lelaki tua jelek itu mendengus, kalau begitu berhentilah bicara omong kosong. Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu, orang menyebalkan kecil. Pria parubaya itu mengangguk, kalau begitu, saya minta maaf. Begitu dia selesai berbicara, pedang perak di punggung pria parubaya itu terhunus, dan dalam sekejap, cahaya perak memenuhi 9 langit. Ekspresi lelaki tua jelek itu tiba-tiba berubah serius. Sebagai sesama pendekar pedang, lelaki tua jelek itu tahu pada pandangan pertama gerakan lelaki parubaya itu bahwa pria ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa, jauh lebih kuat dari 3 pahlawan Daotian. Pria parubaya itu menggenggam pedang perak, mengangkat tangannya sedikit, dan menebas lelaki tua jelek itu. Pedang itu diayunkan sangat pelan dan jatuh secara bertahap. Pada kecepatan ini, siapapun dapat dengan mudah menghindarinya. Namun kekuatan sesungguhnya dari pedang ini terletak pada niat pedangnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Niat pedang yang tak berujung melonjak bagai kekuatan yang luar biasa, menyebabkan pedang di tangan banyak prajurit negeri Qian mengeluarkan suara berdenging, dan banyak prajurit negeri Qian ketakutan. Orang tua yang tua, tolong ambillah pedangku. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Begitu lelaki parubaya itu selesai bicara, pedang-pedang di tangan banyak pendekar kerajaan Qian mendadak mengeluarkan suara saling beradu, seakan-akan sedang dipanggil. Tak peduli apakah pedang itu biasa atau berharga, mereka akan segera terhunus. Bangkit! Lelaki parubaya itu berteriak, dan suaranya seakan mengandung irama jalan agung. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang terangkat ke langit, seperti hujan pedang, menyapu ke arah lelaki tua jelek itu. Hal ini mengejutkan para prajurit kerajaan Qian. Beberapa di antara mereka mengulurkan tangan untuk meraih pedang mereka, tetapi mereka tidak berhasil dan malah terluka oleh pedang mereka sendiri. Puluhan ribu pedang menyerang pada saat yang sama, dan pemandangannya benar-benar mengerikan. Orang awam pasti akan tercengang melihat pemandangan ini. Di atas lelaki tua jelek itu, ada kekuatan pedang besar dari pedang lelaki parubaya itu yang jatuh, dan di bawahnya, ada puluhan ribu pedang yang bersiul ke arahnya. Dapat dikatakan bahwa dia diserang dari depan dan belakang, menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Tetapi lelaki tua jelek itu menunduk, sedikit melengkungkan bibirnya, dan tampak sangat khawatir. Lalu, lelaki tua jelek itu meraih pedang emas dari belakang dan dengan santai mengayunkannya ke arah puluhan ribu pedang yang menyerang dari bawah. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang penyerang berubah menjadi berkeping-keping. Tak ada satu pedang pun yang mampu bertahan dan semuanya hancur berkeping-keping. Orang tua jelek itu melambaikan tangannya lagi, dan pecahan-pecahan ini terbang keluar dari wilayah kerajaan Qian seperti galaksi, tanpa memengaruhi kerajaan Qian. Para prajurit di bawah semuanya tercengang. Ribuan pedang dari para prajurit negeri Qian berterbangan di saat yang bersamaan, namun dengan mudah dihancurkan oleh lelaki tua jelek itu hanya dalam 2 atau 3 jurus saja. Terlebih lagi, puluhan ribu pedang hancur dalam sekejap. Metode macam apa ini? Sungguh tak terbayangkan. Kamu juga ambil pedangku. Orang tua jelek itu tertawa, lalu menggenggam lagi pedang kuno berpola patah itu, lalu menebasnya dengan pedang yang bersih dan rapi. Ledakan. Kekuatan pedang dahsyat itu datang menyerbu bagai sungai yang meluap, dan menyerbu ke arah kekuatan pedang yang dilepaskan oleh lelaki paruh baya itu. Kedua kekuatan pedang itu bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya.
Ekspresi lelaki parubaya dan lelaki tua jelek itu berubah. Orang tua jelek itu tampaknya semakin tak tertahankan. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan dia tampak tidak mampu menopang dirinya sendiri. Namun, setelah bergoyang beberapa kali, lelaki tua jelek itu akhirnya berdiri tegak dan tidak terjatuh. Namun wajahnya yang sudah pucat, menjadi semakin pucat. Zhou Meng dan 3 orang kuat dari kerajaan Tang di bawah semuanya khawatir. Mereka dapat melihat bahwa meskipun lelaki tua jelek ini kuat, sebagai pendekar pedang terakhir dari 9 kerajaan 800 tahun yang lalu, bagaimanapun juga dia sudah tua, dan dia baru saja mengalahkan 3 pahlawan Daotian, jadi kekuatannya telah terkuras. Sekarang berhadapan dengan seorang ahli pedang, lelaki tua jelek itu tentu saja tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Zhou Meng dan yang lainnya sangat khawatir. Jika lelaki tua jelek ini dikalahkan dan Fang Lin menghilang, apakah mereka benar-benar harus meninggalkan negeri Qian dan melarikan diri? Zhou Meng menatap para Master Liga dan di sampingnya dan memberi isyarat dengan matanya. Yang lainnya mengerti apa yang dimaksud Zhou Meng dan mengangguk. Mereka sudah melakukan persiapan. Begitu lelaki tua jelek itu tidak dapat melawan, Zhou Meng akan memimpin semua orang untuk segera melarikan diri dari negara Qian. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara kecil seperti negara Qian. Tentu saja, prasyaratnya adalah lelaki tua jelek itu dikalahkan. Jika lelaki tua jelek ini masih kuat dan dapat mengalahkan lelaki parubaya itu, maka dia dapat terus tinggal di negeri Qian dan menunggu dan melihat untuk sementara waktu. Oleh karena itu, pertempuran ini pada dasarnya menyangkut kelangsungan hidup kerajaan Qian. Setelah lelaki tua jelek itu dikalahkan, kerajaan Qian pada dasarnya akan tamat. 2 kekuatan pedang yang dahsyat itu saling beradu, dan pada awalnya kekuatan mereka berimbang, seolah-olah keduanya telah menghadapi musuh yang kuat. Namun tak lama kemudian, kekuatan pedang yang dilepaskan lelaki parubaya itu tampak semakin kuat, samar-samar menekan kekuatan pedang lelaki tua jelek itu. Terlebih lagi, penekanan ini menjadi semakin nyata. Ekspresi lelaki tua jelek itu terus berubah dan wajahnya penuh dengan kesungguhan. Banyak orang di negeri Qian menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai panik. Beberapa orang bahkan bersiap meninggalkan negeri Qian. Pada saat ini, lelaki tua jelek itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Keterampilan pedangmu bagus, tapi sayang sekali kamu akan digunakan untuk membuat pakaian pengantin untukku." Mendengar ini, pria parubaya itu tertegun, lalu mengerutkan kening. Pada saat yang sama, pembalikan yang mengejutkan terjadi antara 2 kekuatan pedang. Awalnya, kekuatan pedang pria parubaya itu lebih unggul, tetapi dalam sekejap, kekuatan pedangnya sepenuhnya ditelan oleh kekuatan pedang pria tua jelek itu. Pada saat itu, kekuatan pedang lelaki tua jelek itu tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat, dan berguling ke arah lelaki parubaya itu dengan momentum yang menghancurkan langit dan bumi. Pria parubaya itu tidak berani ceroboh. Ini adalah kekuatan pedang yang dihasilkan dari gabungan kekuatan pedangnya sendiri dan kekuatan pedang lelaki tua jelek itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan pedangnya ditelan oleh pihak lain, dia berada di bawah tekanan besar saat itu dan harus memblokirnya. 1 pedang. Putuskan cinta. Mata lelaki parubaya itu tampak redup dan sedih, dan pedang di tangannya tampak terpengaruh, memancarkan cahaya lembut. Pria parubaya itu mengayunkan pedang yang sangat biasa, tanpa metode atau momentum pedang apapun, seolah-olah itu adalah pedang yang diayunkan oleh seorang pemula. Tetapi pedang inilah yang berisi ilmu pedang terkuat milik pria parubaya itu. Cinta dimasukkan ke dalam pedang, dan cinta mencapai level terdalam, namun cinta itu memotong cinta itu sendiri. Pedang ini dapat memotong apa saja, dan ia juga dapat memotong segalanya, karena segalanya memiliki perasaan. Tak terlihat cahaya pedang, tak terasa aura pedang, namun hanya pedang ini saja yang mampu membuat tenaga pedang dahsyat yang bergulung-gulung itu lenyap dalam sekejap, tak berbekas, seakan tak pernah muncul. Orang tua jelek itu tiba-tiba terkejut, dan ekspresi di matanya berubah total. Pedang ini belum berakhir. Pedang cinta itu langsung menerjang ke arah lelaki tua buruk rupa itu. Seolah-olah ingin menentukan hasil dengan pedang ini, sekaligus merenggut nyawa lelaki tua buruk rupa itu. Sungguh pedang yang hebat yang dapat memutus cinta. Aku tidak pernah menyangka bahwa Taoisme benar-benar memiliki seorang jenius pedang sepertimu. Orang tua jelek itu tak dapat menahan rasa kagumnya. Sekalipun dia pernah menjadi pendekar pedang di 9 kerajaan, dia tetap terkesima dengan pedang milik lelaki paruh baya itu. Akan tetapi, lelaki tua jelek itu tidak duduk di sana dan menunggu kematian. Dia melepaskan pedang kuno dengan pola rusak di tangannya dan membiarkannya kembali ke banyak pedang kuno di belakangnya. Tidak ada pedang di tangannya, tetapi seluruh tubuh lelaki tua jelek itu dipenuhi dengan aura pedang mengerikan yang tak terlukiskan. Aku telah berada di Danau Senjian selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukan pedang ini. Hari ini aku akan meminjamkanmu pedang yang kejam ini untuk menyempurnakan pedangku. Kata lelaki tua jelek itu, dan dengan jentikan jarinya, energi pedang tajam tiba-tiba keluar.
Bahkan tanpa pedang di tangannya, dia masih dapat mengeluarkan energi pedang, dan itu adalah keterampilan pedang yang telah dikembangkan oleh lelaki tua jelek itu selama ratusan tahun. Pedang ini juga mencerminkan kemampuan berpedang lelaki tua jelek itu yang mencapai puncaknya, dan itu juga menjadi alasan mengapa ia memilih menghilang tahun itu. Karena pedang ini dapat membuat lelaki tua jelek itu menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia dapat melepaskan semua pedang kuno yang dimilikinya, maka ilmu pedangnya dapat membasmi jagoan manapun di dunia. Di Sekte Zixia, di dalam ruang batu yang dijaga oleh Han Loyun, pemurnian pil nirvana masih berjalan lancar. Hampir sampai, tinggal sedikit lagi. Wajah Fang Lin pucat, matanya merah, dan dia menatap kuali mengkilap 9 harta karun di depannya tanpa berkedip. Keempat lempeng formasi itu diletakkan di keempat sisinya, tetapi lempeng tersebut sudah ditutupi oleh retakan, dan tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Di dalam kuali berlapis 9 harta karun yang bening, api membubung bak naga dan semburan sinar cahaya terus bermunculan. Bahkan di luar ruang batu, Han Loyun terus-menerus dapat merasakan napas kuat yang keluar dari ruang batu. Ini adalah aroma ramuan ajaib. Tidak memiliki aroma apapun, namun membuat Han Loyun, prajurit urat spiritual tingkat 9, merasakan jantung berdebar-debar. Hanya aura yang terpancar dari ramuan itu saja sudah membuat Han Loyun merasa tertekan, padahal ini bahkan bukanlah ramuan yang sudah dimurnikan secara sempurna. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya khasiat obat pil nirvana ini. Mumi tua Jing Zulong tidak berkata apa-apa. Sejak Fang Lin mulai memurnikan ramuan, dia tidak mengeluarkan suara apapun dan tampak sangat pendiam. Tetapi Fang Lin tahu bahwa orang yang paling khawatir saat ini adalah mumi tua itu, karena pil nirvana ini dibuat untuknya. Jika gagal, semua usaha sebelumnya akan sia-sia, dan akan butuh waktu lama sebelum mumi tua itu bisa mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Oleh karena itu, mumi tua itu tidak berani berbicara, karena takut mengganggu Fang Lin, tetapi Fang Lin sangat jelas akan siksaan dan kegelisahan batinnya. Meskipun tidak ada kesalahan apapun selama proses alkimia, keempat lempeng formasi hampir tidak dapat bertahan dan hampir hancur. Setelah keempat lempeng formasi ini hancur, proses selanjutnya harus diselesaikan oleh Fang Lin seorang diri. Fang Lin tidak tahu apakah dia bisa melakukannya, tetapi dia telah sampai pada titik ini, dan bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya, dia bertekad untuk menyempurnakan pil nirvana. Fang Lin tidak menyadari perang mengejutkan yang terjadi di luar kerajaan Qian. Dia memblokir semua informasi dari slip giok komunikasi dan berfokus padanya, tidak ingin diganggu sedikitpun. Han Loyun yang berada di luar ruang batu tahu bahwa kerajaan Qian sedang menghadapi krisis besar saat ini. Jika lelaki tua jelek itu dikalahkan, kerajaan Qian akan berada dalam bahaya. Tetapi Han Loyun tidak berani mengganggu Fang Lin saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menjaga ruang batu di belakangnya dan mencegah siapapun memengaruhi Fang Lin. Soal hasil akhirnya, kita serahkan saja pada takdir. Di pegunungan yang jaraknya ribuan mil dari negara Qian, ada beberapa sosok berdiri di pegunungan, memandang negara Qian dari jauh. Ketiga agama itu diblokir, jadi kami tidak bisa muncul sekarang. Kami akan mengambil tindakan setelah ketiga agama itu menyerbu negara Qian. Seorang lelaki aneh berdiri di depan, dengan satu mata merah dan satu mata biru dan senyum jahat di wajahnya. Ya, banyak tokoh di belakangnya menjawab serempak. Negeri Qian, tempat yang sangat kecil, tetapi menyimpan begitu banyak rahasia. Sayang sekali rahasia-rahasia itu tidak bisa disembunyikan lagi. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan kilatan di matanya. Di antara sekian banyak sosok yang berada di belakang orang tersebut, ada satu orang yang mengenakan topeng besi berwarna hitam dengan aura yang menyeramkan. Pria bertopeng itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qian Guo. Ekspresi rumit terpancar di kedalaman matanya yang tersembunyi di balik topeng. Di luar kerajaan Qian, lelaki tua jelek dan lelaki parubaya masing-masing memamerkan keterampilan pedang terkuat mereka. Itu bukan berasal dari warisan apapun, juga tidak dipelajari dari orang lain, tetapi merupakan ilmu pedang agung yang telah mereka berdua pahami. Entah itu pedang milik lelaki setengah baya yang memutus cinta, atau pedang milik lelaki tua jelek yang lebih baik dari 10.000 pedang, keduanya mempunyai keunikan dan keistimewaannya sendiri. Pada saat ini, konfrontasi antara dua ahli pedang akan menentukan pemenangnya. Berdengung, terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi seseorang, bahkan lelaki tua jelek dan lelaki parubaya, mereka semua sama dan tidak dapat mendengar suara apapun. Saya tidak tahu berapa lama keadaan ini berlangsung. Rasanya seperti sesaat, tetapi rasanya juga seperti puluhan juta tahun. Seluruh penduduk negeri Qian hanya dapat melihat lelaki tua jelek itu memuntahkan darah dari mulutnya, dan pedang kuno di belakangnya pun meredup. Pria parubaya itu juga memuntahkan darah dan terlempar mundur sambil tertawa menyedihkan.
Hahaha, aku puas menyaksikan pedangmu. Walaupun lelaki tua jelek itu terluka parah, dia tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sangat riang. Meskipun aku tidak menggunakan pedang, aku lebih baik daripada semua orang yang menggunakan pedang di dunia. Senior, aku harus mengakui bahwa kamu lebih baik daripada aku dengan pedang ini. Pria parubaya itu pun berkata, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada pria tua yang buruk rupa itu. Orang tua jelek itu terus-menerus memuntahkan darah, seluruh nafasnya sangat lemah, dan sepertinya dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan lagi. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, lelaki tua jelek itu telah mengalahkan 3 pahlawan Daotian sebelumnya, dan sekarang dia bertarung dengan musuh yang begitu kuat. Sudah merupakan situasi yang jarang terjadi di mana kedua belah pihak menderita kerugian. Pedang yang sangat kuat. Sayang sekali setelah pedang ini, kekuatanmu sudah habis. Terdengar suara dingin. Seorang wanita berpakaian putih muncul, memegang pedang giok putih. Dia cantik tetapi sangat dingin dan sombong. Begitu wanita ini muncul, dia menyerang lelaki tua jelek itu, menggunakan seni bela diri Konfusianisme. Ledakan. Telapak tangan Haoran terjatuh dari langit, seolah hendak menindas lelaki tua jelek itu dengan segera. Tidak, pria parubaya itu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lagi pula, dia terluka parah dan tidak berdaya menghentikannya. Orang tua jelek itu bahkan lebih tidak berdaya. Tepat seperti yang dikatakan wanita yang tiba-tiba muncul itu, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Walaupun pedang yang diayunkannya menakjubkan, sulit baginya untuk mengayunkannya untuk kedua kali. Tangan besar itu jatuh, dan lelaki tua jelek itu berusaha sekuat tenaga, menggunakan sisa tenaganya untuk memanggil pedang kuno di belakangnya, dan bertabrakan dengan telapak tangan itu. Telapak tangan itu roboh, tetapi pedang kuno itu juga terdorong ke belakang. Orang tua itu terluka lagi dan sulit baginya untuk berdiri diam. Amitabha, mohon minggirlah, dermawan. Sebuah nyanyian Buddha terdengar, dan seorang biksu botak kekar datang dengan gemuruh. Saat lelaki tua jelek itu sama sekali tidak siap, dadanya mendapat pukulan. Pukulan ini secara langsung membuat lelaki tua jelek itu merasa seperti dipukul dengan keras. Dadanya tiba-tiba ambruk dan sekujur tubuhnya terjatuh bagaikan layang-layang yang talinya putus. Terjadi keheningan di seluruh kerajaan Qian. Tak seorang pun menyangka, sang guru yang semula disangka mampu menyelamatkan kerajaan Qian, kini dihajar begitu hebat hingga nyawanya pun terancam. Banyak orang sangat marah. Ketiga agama itu sungguh sangat tercela. Akan bagus jika mereka hanya menggunakan serangan round robin, tetapi mereka benar-benar menggunakan serangan diam-diam. Mungkinkah ketiga agama itu telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan mereka? Tapi bagaimana dengan kemarahan? Tak seorang pun di negeri Qian yang dapat berbuat apa-apa. Mereka seperti sekawanan semut, tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi apapun. Di Sekte Zixia, King Jianzi berdiri di puncak tertinggi dan menyaksikan lelaki tua jelek itu jatuh. Dia mengepalkan tangannya dan matanya hampir keluar. Han Loyun juga menggertakkan giginya, wajahnya terlihat sangat jelek. Amitabha, meskipun Buddha saya penuh belas kasih dan tidak ingin melakukan lebih banyak dosa pembasmian, siapapun yang menghalangi ketiga agama tersebut harus disingkirkan. Biksu berbadan kekar itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh keagungan. Wanita yang memegang pedang giok juga mendekat, dan biksu berjubah emas serta pemuda bersenjata pedang yang muncul sebelumnya juga datang. Ketika keempat guru ini muncul, seluruh negeri Qian jatuh dalam keputusasaan. Basmi orang ini, kata wanita berwajah dingin itu, dan menyerang lagi, mencoba membasmi lelaki tua jelek itu. Tetapi pada saat ini, sedikit aura yang tidak biasa membuat keempat tuan itu tiba-tiba gemetar sekujur tubuh. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi keempat guru itu berubah drastis. Mereka merasakan aura yang sangat mengerikan yang memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Sekalipun keempat orang itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan mendalam, mereka semua gemetar saat ini, seakan-akan ada raksasa yang berdiri di hadapan mereka. Lelaki tua jelek yang terjatuh ke bawah itu ditangkap oleh Han Loyun dan diturunkan perlahan ke tanah, mencegah lelaki tua jelek itu terjatuh secara langsung. Han Loyun tidak terus menjaga ruang batu tempat Fang Lin memurnikan ramuan, melainkan muncul di sini. Hanya ada satu hasil. Itulah alkimia Fang Lin. Berhasil atau gagal, semuanya sudah berakhir. Hehe, aku semakin tua dan kurang berguna. Lelaki tua jelek itu berdiri di tanah, menatap keempat penguasa 7 lautan di atas sambil menggelengkan kepalanya. Han Loyun berkata dengan hormat senior, Anda sudah melakukan cukup banyak hal. Silakan beristirahat dengan baik mulai sekarang. Oh, apakah bantuan dari 9 negara sudah sampai? Lelaki tua jelek itu bertanya sambil mengerutkan kening. Han Loyun berkata itu bukan bantuan dari 9 negara. Titik. Mendengar ini, lelaki tua jelek itu menjadi semakin bingung. Jika 9 negara tidak datang membantu,
apa yang bisa digunakan Qianghuo untuk melawan keempat penguasa tiga agama ini. Namun lelaki tua jelek itu tidak bertanya lebih jauh lagi, melainkan duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Cedera yang dialaminya parah. Kalau saja bukan karena kultivasinya yang mendalam, dia pasti bisa bertahan dari serangkaian luka-luka. Jika saja prajurit lain dengan kultivasi yang lebih lemah, dia mungkin sudah mati. Pada saat ini, di atas langit, biksu berjubah emas dan keempat guru lainnya tidak dapat lagi merasakan aura yang menyesatkan dan menakutkan. Nampaknya aura itu hanya muncul sesaat, lalu menghilang. Namun, perasaan pada saat itu begitu nyata hingga membuat mereka berempat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan untuk sesaat mereka tidak berani bertindak gegabah. Apakah ini ilusi? Kata pemuda bersenjata pedang itu sambil mengerutkan kening. Tiga lainnya tidak menjawab, karena memang tidak perlu menjawab. Sekalipun itu ilusi, mungkinkah empat guru memiliki ilusi yang sama pada saat yang sama? Jelaslah bahwa orang yang kuat telah melepaskan auranya sendiri, yang dapat dirasakan oleh mereka berempat. Mungkinkah ada master yang lebih kuat yang tersembunyi di kerajaan Qian ini? Wanita yang memegang pedang giok itu sedikit mengernyit, matanya yang dingin menatap kerajaan Qian di bawah. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi negara kecil seperti Qian untuk menyembunyikan orang-orang yang lebih kuat. Kata biksu berjubah emas dengan ekspresi sangat serius. Biksu kekar itu berkata, saya akan mencobanya dan kita akan tahu. Begitu pendeta kekar itu selesai berbicara, dia melayangkan pukulan. Bekas pukulan itu bagaikan gunung, menghantam ke arah kerajaan Qian. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengubah sebagian besar wilayah Qian menjadi rerundewa, dan banyak sekali orang akan mati akibat pukulan ini. Tiga orang lainnya tidak menghentikan aksi biksu kekar itu. Meskipun agak gegabah, itu juga cara yang paling langsung. Jika benar-benar ada orang kuat yang bersembunyi di kerajaan Qian, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa mereka keluar. Saat tinju itu mendarat, semua orang di kerajaan Qian menjadi pucat dan jatuh putus asa. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup kecuali mereka dapat melarikan diri dari kerajaan Qian dalam sekejap. Tetapi bahkan Han Loyun, yang dianggap sebagai salah satu penguasa paling kuat di negeri Qian, tidak dapat melarikan diri dari negeri Qian dalam sekejap mata. Tepat saat tinju itu hendak mendarat, sebuah bayangan hitam terbang keluar dari arah sekte Zixia, disertai dengan gelombang energi Ibel. Boneka setan. Naga melihat langit. Ibel dari keluarga Long muncul, dan di bawah komando Fang Lin, dia menyerang biksu kekar itu dengan tinjunya. Dengan suara keras, jejak tinju itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang terus berjadewa ke berbagai tempat di negeri Qian bagaikan meteor. Boneka Ibel mengabaikan semua ini dan langsung menyerang keempat penguasa dari tiga agama. Adapun bintik-bintik emas yang jatuh itu, lenyap sama sekali tanpa suara, seolah-olah ada yang diam-diam bertindak dan melarutkan semua bintik emas itu. Rakyat negeri Qian bersorak kegirangan, bahkan ada yang menangis kegirangan. Mereka telah lolos dari bencana, dan perasaan selamat dari malapetaka itu sungguh luar biasa. Zhou Meng dan anggota kuat liga dan lainnya juga menghela napas lega dan menepuk dada mereka. Ketika tinju itu mendarat tadi, bahkan mereka ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya pukulan itu tidak mengenai sasaran dan semua orang di kerajaan Qian menyelamatkan nyawa mereka. Hati-hati, monster ini sangat kuat, biksu berjubah emas itu memperingatkan dengan ekspresi serius. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan boneka Ibel sebelumnya dan menderita kekalahan besar. Dia sangat waspada terhadap kekuatan boneka Ibel. Biksu kekar itu berteriak keras, sambil mengeluarkan raungan khas Buddha, bagaikan murka Buddha. Boneka Ibel itu juga meraung, dan raungannya mengguncang langit dan bumi. Biksu berbadan kekar itu langsung terkena raungan setan dan raut wajahnya berubah. Monster, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Biksu kekar itu mengulurkan tangannya dan langsung menangkap boneka Ibel itu. Boneka Ibel itu bertarung dengannya, memukul dengan kedua tangan, dan bertarung dengan keras melawan pendeta kekar itu. Namun, boneka Ibel itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, biksu kekar itu mundur berulang kali, dan lengannya yang kuat gemetar. Tubuh yang sangat kuat, kata pendeta kekar itu, sangat terkejut. Dia adalah seorang guru besar agama Buddha, dan salah satu dari sedikit orang kuat dalam agama Buddha yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Dia mengaku kekuatan fisiknya dapat menduduki peringkat 10 besar dalam agama Buddha, namun hari ini dia menderita kekalahan telak dalam pertarungan langsung dengan boneka Ibel. Teman Long Xiang, ayo serang bersama. Biksu berjubah emas itu tidak hanya menonton, lagi pula, mereka semua beragama Buddha. Ketika biksu berjubah emas melakukan gerakan ini, pemuda yang memegang pedang dan gadis Giok Hao Jian juga ikut bergabung, dan keempat guru besar itu bersama-sama melawan boneka Ibel. Keempat master ini dianggap yang terbaik di 9 negara. Kecuali beberapa orang, hampir tidak ada yang dapat menjadi lawannya.
Di antara 7 lautan dan 3 agama, kekuatan keempat orang ini luar biasa. Meskipun ada orang yang lebih kuat dari mereka dalam ketiga agama tersebut, mereka dapat dihitung dengan 2 tangan. Pada saat ini, meskipun mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan boneka Ibel. Boneka Ibel itu bertarung 1 lawan 4, dengan kekuatan Ibelnya yang diperlihatkan sepenuhnya, dan benar-benar membuat mereka berempat kewalahan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Gadis Giok Hao Jian berteriak pelan, melangkah mundur, dan menjadi orang pertama yang meninggalkan pertempuran. Pedang giok di tangannya memancarkan cahaya lembut, seolah bersiap untuk pukulan yang sangat kuat. Pemuda yang membawa pedang itu pun mundur, namun ia menyingkirkan pedang panjang yang selama ini digunakannya dan mengambil sebuah gulungan. Biksu berjubah emas memegang mangkuk di tangannya, cahaya Buddha muncul, dan ia melafalkan nama Buddha. Biksu kekar itu memegang lonceng emas di tangannya. Lonceng emas itu tingginya lebih dari 2 orang. Pria hutan kekar itu memegangnya di atas kepalanya, dengan bagian bawah lonceng menghadap ke boneka ajaib. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Teriak biksu berjubah emas. Sesaat mereka berempat mengeluarkan jurus terkuat mereka, jiwa Konghucu dan cahaya Buddha saling bertautan, menggambarkan suatu pemandangan yang amat menggemparkan. 4 harta karun, mangkuk, lonceng emas, pedang giok dan lukisan kuno, bergerak pada saat yang sama dan terbang menuju boneka Ibel. Saat keempat harta karun itu memperlihatkan kekuatannya, sebilah pedang hitam muncul di tangan boneka Ibel. Sebilah pedang diayunkan, namun tidak seperti lelaki tua jelek dan lelaki paruh baya tadi, pedang ini tidak memiliki sedikit pun niat pedang, hanya energi Ibel murni. Meskipun tidak ada niat pedang, kekuatan pedang ini sangat menakjubkan. Keempat harta karun itu semuanya terpengaruh dan mulai bergetar. Keempatnya masing-masing mengaktifkan harta karun mereka sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan melawan boneka Ibel. Kekuatan keempat orang ini secara alami tidak sebaik boneka Ibel, tetapi dengan kekuatan keempat harta ini, mereka secara diam-diam dapat bersaing dengan boneka Ibel. Meskipun boneka ajaib itu kuat, ia tidak cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan. Mustahil bagi Fang Lin untuk mendominasi dunia dengan boneka ajaib ini. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali guru di dunia ini, dan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Di era sekarang, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa dirinya tak terkalahkan. Boneka Ibel adalah Ibelnya keluarga panjang dari 1000 tahun yang lalu. Meskipun sangat kuat, ia juga telah ditekan oleh banyak orang kuat dari 9 negara dan hampir musnah dari dunia ini. Jika saja Long Jiankong tidak tertidur di bawah tebing Ibel selama 1000 tahun, dia pasti akan selamat. Sekarang, meskipun boneka Ibel tidak berada di bawah banyak tekanan melawan keempat pria kuat ini, keempat pria ini semuanya memiliki harta dari 3 agama di tangan mereka untuk menghadapi boneka Ibel. Keempat harta karun ini sangatlah kuat, dan amat berharga di antara ketiga agama. Misalnya, lonceng emas yang dipegang biksu kekar adalah harta karun kuil Tianlong dari Sekte Buddha 7 Lautan. Itu dibawa keluar oleh biksu kekar untuk menekan tokoh-tokoh kuat dari 9 kerajaan. Adapun 3 harta lainnya, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Yang paling aneh adalah gulungan yang ditawarkan oleh pemuda dengan pedang. Ada 4 sekte utama dalam Konfusianisme, yaitu Puncak Tianqin, Sekte Catur Lingwu, Suihai Sengyuan dan Studio Lukisan Guihai. Keempat sekte besar ini hampir menguasai sebagian besar dunia Konfusianisme. Di antara mereka, orang-orang dari Suihai Sengyuan pernah muncul di kota Zhenhai, negara bagian Qin selama Perang Kebanggaan 9 Kerajaan, dan bersaing dengan Fang Lin dan para jenius lainnya. Gulungan yang dipegang pemuda bersenjata pedang itu tak lain adalah harta karun Studio Lukisan Guihai. Ini adalah mahakarya kaligrafi yang ditinggalkan oleh para leluhur Konfusianisme dengan kerja keras mereka. Hanya penganut Konfusianisme yang dapat memanfaatkan kekuatan harta karun ini. Adapun mangkuk dan pedang giok, tentu saja merupakan harta karun yang sangat berharga dari agama Buddha dan Konfusianisme. Dengan tingkat kultivasi mereka berempat, mereka pada dasarnya dapat melepaskan semua kekuatan dari keempat harta karun tersebut. Boneka ajaib itu ditekan oleh keempat harta karun. Untuk sementara waktu, tubuh Ibelnya terkekang dan hampir tidak bisa bergerak. Ada pula kekuatan aneh yang memurnikan energi Ibel dalam boneka ajaib itu. Adegan ini membuat Zhou Meng dan Master Liga dan lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan Ibel keluarga Long pun ditekan. Mungkinkah mereka akan gagal? Ibel dari keluarga Long ini benar-benar kuat. Dia bisa melawan 4 harta karun sekaligus. Kalau aku pasti sudah kalah sejak lama. Orang tua jelek di tanah itu berseru kagum. Orang tua jelek ini adalah sosok dari 800 tahun yang lalu, dan dia adalah ahli pedang terakhir dari 9 kerajaan. Ketika dia muncul entah dari mana, Ibel keluarga Long telah ditekan selama 200 tahun. Dia bukan tokoh pada era yang sama. Namun jarak mereka tidak jauh,
sehingga lelaki tua jelek itu telah mendengar banyak rumor tentang ibel keluarga naga dan tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat kuat. Setelah melihatnya hari ini, lelaki tua jelek itu benar-benar yakin. Meskipun dia adalah juara pedang terakhir dari 9 kerajaan, apa yang disebut sebagai juara pedang hanyalah gelar kosong. Dalam hal kekuatan sesungguhnya, dia takut dia belum termasuk yang teratas di 9 kerajaan. Namun, lelaki tua jelek itu juga menyadari pada saat ini bahwa meskipun ibel dari keluarga Long sangat kuat, keempat penguasa dari 3 agama semuanya memiliki harta karun di tangan mereka, dan itu bukanlah harta karun biasa. Begitu keempat harta ini muncul, ibel keluarga Long mungkin akan menghadapi kesulitan. Tentu saja, terlalu tidak realistis untuk mengatakan bahwa seseorang dapat mengalahkan ibel keluarga naga hanya dengan keempat harta ini. 9 negara telah mengirim banyak orang kuat di masa lalu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat membasmi ibel keluarga naga. Sekarang, hampir mustahil untuk mengalahkan ibel keluarga naga hanya dengan 4 harta. Pada saat ini, boneka ibel itu bergerak. Sebuah pukulan dilancarkan, mengenai harta karun lonceng emas. Tiba-tiba, suara lonceng itu berbunyi, memekakkan telinga, seolah-olah nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya datang dari lonceng emas itu. Pedang ajaib itu terayun dan menjatuhkan pedang giok Konfusianisme. Meskipun pedang giok itu tidak mengalami kerusakan apapun, cahayanya sedikit redup. Boneka ibel itu muncul di depan mangkuk itu lagi, dan mengulurkan tangannya, mencoba meraih mangkuk itu di tangannya. Ketika biksu berjubah emas melihat ini, hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak bisa membiarkan ibel dari keluarga Long berhasil. Kalau mangkuk itu jatuh ke tangannya, pasti hancur. Pada saat itu, biksu berjubah emas segera mengaktifkan mangkuk, mencoba mengambilnya kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa boneka ibel itu tidak benar-benar akan mengambil mangkuk tersebut, tetapi mempunyai niat lain. Target sebenarnya dari boneka ibel adalah biksu berjubah emas. Karena boneka ibel pernah bertarung dengan biksu jubah emas sebelumnya dan melukainya dengan parah, dia tahu betapa kuatnya biksu jubah emas. Menyerangnya pada saat ini sama saja dengan memperlakukannya seperti kesemek lembut yang harus diremas. Koleksi mangkuk milik biksu berjubah emas memberi kesempatan pada boneka ibel, dan langsung menyerang dengan telapak tangan. Saat energi ibel melonjak, biksu berjubah emas itu langsung terkejut. Mari berjuang bersama, kata pemuda Konghucu itu. Dia juga tahu betapa kuatnya boneka ibel itu. Jika dia membiarkan biksu berjubah emas bertarung sendirian, dia pasti akan terluka. Mereka berempat menyerang bersama-sama, masing-masing menggunakan tenaga dalam untuk menangkis telapak tangan boneka ibel itu. Meski begitu, mereka berempat terkejut dan mundur satu demi satu dengan ekspresi terkejut yang jelas terlihat di wajah mereka. Kalau saja keempat orang itu tidak menggabungkan kekuatan, dan pendeta berjubah emas itu dibiarkan bertarung sendirian, tentulah ia akan menderita kerugian besar akibat serangan telapak tangan ini. Pertempuran terhenti sejenak. Meskipun boneka ibel itu kuat, ia dibatasi oleh 4 senjata ajaib. Keempat orang itu pun sangat waspada dan tidak akan menghadapi boneka ibel sendirian. Jika boneka ibel menyerang seseorang, keempat orang itu akan mengatasinya bersama-sama. Meskipun keempat orang itu selalu dirugikan, tidak akan ada masalah besar. Alhasil, boneka ibel tidak dapat memenangkan pertarungan dalam waktu lama, dan seolah-olah dituntun oleh keempat orang ini. Sungguh-sungguh bahwa keempat harta itu terlalu kuat. Dengan kekuatan boneka ibel, jika ia menggunakan seluruh kekuatannya terhadap satu harta karun, mungkin saja ia dapat dihancurkan. Akan tetapi, keempat harta karun ini saling mendukung satu sama lain, dan ada orang-orang yang mendesaknya, sehingga sangat sulit untuk menghancurkan salah satunya. Kami bertiga di sini untuk membantu. Tepat ketika situasi menjadi tidak terduga, 3 pahlawan Daotian yang sebelumnya telah dikalahkan oleh lelaki tua jelek itu muncul. Ketiganya masih terluka, tetapi sudah sedikit pulih. Meskipun kedatangan ketiga orang ini tidak akan menyebabkan perubahan langsung pada situasi pertempuran, namun hal itu telah memberikan sedikit tekanan pada boneka ibel. Ketiga pahlawan Daotian juga sangat jelas bahwa mereka bertiga terluka dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh, jadi datang untuk membantu akan sangat berisiko. Namun, 3 pahlawan Daotian juga membawa harta karun Tao, yang tidak mereka gunakan saat bertarung dengan lelaki tua jelek itu sebelumnya, karena mereka berjaga-jaga terhadap boneka jahat Long Jiankong. Kemunculan 3 pahlawan Daotian membuat lelaki tua jelek di bawah terlihat sedikit jelek. Lagi pula, dialah yang mengalahkan 3 pahlawan Daotian dan memukul mundur mereka bertiga sebelumnya. Namun kini, ketiga pahlawan Daotian telah muncul kembali. Kalau tahu akan jadi seperti ini, lelaki tua buruk rupa itu merasa seharusnya ia bersikap kejam dan menggunakan cara sekuat tenaga untuk membasmi ketiga orang itu. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Pada saat itu, ketiga pahlawan Daotian terluka oleh lelaki tua jelek itu, dan luka-luka mereka lebih serius daripada luka lelaki tua jelek itu. Namun kemudian, lelaki tua jelek itu diserang bertubi-tubi.
Pertama, dia terluka oleh pedang gadis giok, lalu dia terkena pukulan dari pendeta kekar. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada luka-luka ketiga pahlawan Daotian. Saat ini, lelaki tua jelek itu juga ingin maju dan bergabung dalam pertempuran, meskipun akan sangat membantu jika dia bisa menghentikan tiga pahlawan Daotian lagi. Akan tetapi, luka-luka yang dialami lelaki tua jelek itu tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Bahkan jika ia dapat pulih 10% atau 20%, itu akan memerlukan waktu. Begitu ketiga pahlawan Daotian bergabung dalam pertempuran, sesuatu muncul di tangan pahlawan tertua dari ketiga pahlawan. Objek ini adalah vas putih yang terlihat seperti diukir dari batu giok, tetapi tampaknya bukan batu giok. Dengan botol harta karun di tangan, ketiga pahlawan Daotian tampak sangat percaya diri, dan mereka tidak takut pada boneka Ibel yang pernah bertarung melawan Ibel sebelumnya. Vas harta karun puncak awan dari kuil Tao Chongyun. Aku tidak menyangka kau akan membawa benda ini bersamamu. Gadis giok Hao Jian melirik tiga pahlawan Taoisme. Matanya menatap botol itu sejenak, lalu berkata dengan heran. Demi rencana besar ketiga agama, kuil Chongyun saya tentu tidak dapat menyembunyikan apapun, kata tiga pahlawan Daotian. Ketiga pahlawan bekerja sama untuk mengaktifkan Cloud Top Phase. Meskipun ketiga pahlawan itu terluka, kultivasi mereka masih ada. Terlebih lagi, ketiga saudara itu mengaktifkan harta karun bersama-sama dan berbagi tekanan satu sama lain, sehingga mereka mampu melepaskan kekuatan Cloud Top Phase. Atas desakan tiga pahlawan Daotian, cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar dari vas puncak awan dan menyinari boneka Ibel. Begitu cahaya putih bersinar pada boneka Ibel, energi Ibel pada boneka Ibel mulai menghilang. Walaupun relatif lambat, hal itu memang mengurangi energi Ibel dalam boneka Ibel itu sendiri. Boneka Ibel itu meraung, dan sepasang matanya yang kosong dan kejam bahkan menatap ke arah tiga pahlawan Daotian dan vas puncak awan, seolah-olah sangat jijik dan marah dengan harta karun ini. Dengan ikut sertanya tiga pahlawan Daotian dan botol harta karun Yunding dalam pertempuran tersebut, tekanan pada keempat orang Yunfei Haojian langsung berkurang banyak. Terlebih lagi, karena keberadaan harta karun Tao ini, botol harta karun Yunding, penindasan mereka terhadap boneka Ibel menjadi lebih kuat. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya menguasai keadaan. Boneka Ibel tampak sangat pasif di bawah harta karun mereka dan sama sekali tidak mampu melancarkan serangan apapun terhadap mereka. Bahkan energi Ibel pada boneka Ibel itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka dan terus-menerus disempurnakan oleh Cloud Top Phase. Meskipun tubuh ajaib dari boneka ajaib dapat terus-menerus menghasilkan energi sihir, ia tidak akan mampu menahan penyerapan dan pemurnian terus-menerus seperti Yunding Aquarius. Setelah energi Ibel terkuras habis, kekuatan boneka Ibel akan sangat terpengaruh dan tidak akan mampu lagi menimbulkan ancaman bagi orang-orang tersebut. Meskipun boneka Ibel adalah boneka, ia memiliki naluri untuk bertarung. Lagi pula, itu bukanlah boneka yang kaku. Teknik mumi tua Jing Zulong sangatlah hebat. Setelah disempurnakan, boneka tersebut tidak hanya dapat dikendalikan sesuka hati, tetapi juga seluruh kekuatannya dapat dipertahankan sepenuhnya, termasuk naluri bertarung. Kalau boneka itu adalah boneka biasa, maka akan membutuhkan prajurit untuk terus memerintah dan mengendalikannya, dan tidak akan sebebas itu. Boneka Ibel adalah salah satu boneka seperti itu. Ia memiliki naluri untuk melawan dan tahu bahwa jika ia terus ditekan seperti ini, ia akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Naluri bertarung menggerakkan boneka ajaib untuk memecahkan situasi saat ini dan memecah kebuntuan yang ada. Pedang ajaib dari boneka ajaib itu terlepas dari tangannya dan terbang langsung ke arah pemuda dari Sekte Konfusianisme. Pemuda Konghucu itu terkejut. Ia tidak menyangka kalau boneka ajaib itu tiba-tiba akan melancarkan serangan kepadanya, dan begitu dahsyatnya. Pedang ajaib terbang langsung ke arahnya. Pemuda Konghucu ini juga merupakan seorang guru utama dari Sanggar Seni Lukis Konfusianisme Guihai. Dia bereaksi sangat cepat. Ketika pedang ajaib itu terbang, dia menggoyangkan gulungan di tangannya. Di dalam gulungan itu, tampak gunung, sungai, dan laut yang terbang keluar. Meski hanya miniatur, pedang ajaib itu langsung terperangkap. Hati-hati, biksu berjubah emas itu menyadari sesuatu yang tidak biasa dan segera memperingatkan. Namun, sudah terlambat. Pedang ajaib itu meletus dengan gelombang yang dahsyat dan langsung melesat keluar dari miniatur gunung, sungai, dan lautan. Pemuda Konfusianisme itu segera melangkah mundur, dan gulungan itu langsung terbang ke arah pedang ajaib itu, bermaksud untuk menekan pedang ajaib di dalam gulungan itu dengan kekuatan paling langsung. Tanpa diduga, ketika pedang ajaib itu hendak beradu dengan gulungan itu, sebuah tangan hitam besar terjulur dari pedang ajaib itu, melewati gulungan itu, dan menghantam pemuda Konfusianisme itu dengan keras. Hal ini membuat pemuda Konghucu itu lengah dan juga mengejutkan yang lainnya. Pria muda Konghucu itu mengerang dan menerima pukulan tiba-tiba itu. Dia langsung terluka,
Tetapi dia tetap bersikeras dan tidak mundur. Cahaya menyala dalam gulungan itu, dan bayangan matahari, bulan, dan bintang mengalir keluar, menekan pedang ajaib itu dan bahkan mencoba memasukkan pedang ajaib itu ke dalam gulungan itu. Tentu saja, pedang ajaib itu tidak mau ditekan, dan terus berjuang, melepaskan energi evil untuk melawan kekuatan gulungan itu, sehingga terlihat sangat gila. Meskipun gulungan itu memiliki kekuatan ajaib dan merupakan harta karun Konfusianisme, tidaklah mudah untuk menekan pedang evil. Pada saat yang sama, boneka ajaib itu sendiri juga berubah. Satu demi satu garis-garis aneh muncul pada wajah pucat boneka evil itu, menggambarkan pola aneh yang memenuhi seluruh wajah boneka evil itu, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menjijikkan. Bahkan bola mata boneka evil itu tampak garis-garis hitam, dan mata vertikal ketiga telah terbelah di dahinya. Para prajurit memiliki mata spiritual, dan juga memiliki mata surgawi yang lebih unggul dari mata spiritual. Akan tetapi, boneka evil memiliki mata evil, yang sepenuhnya berbeda dari mata spiritual dan mata surgawi seorang prajurit. Begitu mata evil terbuka, beberapa guru dari 3 agama yang hadir merasakan tekanan luar biasa dan tubuh mereka menjadi tidak dapat bergerak. Di atas langit, muncullah mata evil yang gelap dan menakutkan, menatap segala sesuatu di langit. Untuk sesaat, dunia dipenuhi dengan kekuatan evil yang menakutkan. Para prajurit tingkat rendah sudah gemetaran di sekujur tubuh, tidak mampu berdiri, dan terjatuh ke tanah. Sementara itu, para prajurit di atas urat nadi spiritual sedikit lebih baik dan masih bisa berdiri, tetapi mereka juga dipenuhi rasa takut dari lubuk hati mereka. Mata evil itu terlalu menakutkan. Tampaknya selama seseorang memandangnya, seseorang akan dilahap oleh kekuatannya dan menjadi makanannya. Pemuda Konghucu, biksu berjubah emas dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh kekuatan mata evil. Mereka tidak dapat bergerak sejenak dan bahkan tidak dapat mengaktifkan harta mereka. Oh tidak, monster ini benar-benar punya cara seperti itu. Kami tidak menyangka, beberapa orang menganggapnya tidak baik. Setelah 1000 tahun, kekuatan mata evil sekali lagi menunjukkan kekuatannya di tanah 9 kerajaan. Ribuan tahun yang lalu, mata evil Long Jiankong telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada banyak orang kuat dari 9 kerajaan saat itu. Dibandingkan dengan mata spiritual dan mata ketiga seorang prajurit, mata ajaib Long Jiankong memiliki lebih banyak kekuatan jahat dan memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada prajurit. Kekuatan internal terpenting seorang prajurit akan mengeras dengan sendirinya di bawah kekuatan mata sihir, sehingga mustahil bagi prajurit tersebut untuk menggunakannya. Kala itu, ketika naga ajaib Jiankong dari keluarga Long bertarung melawan para pahlawan dari 9 negara, ia memperlihatkan kekuatan mata ajaibnya. Begitu mata ajaib itu terbuka, para prajurit yang tingkatannya lebih rendah dari Long Jiankong seperti membeku, tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa membiarkan Long Jiankong membantai mereka. Meskipun orang-orang kuat dengan tingkatan yang mirip dengan Long Jiankong tidak akan tertekan oleh kekuatan mata evil, mereka akan tetap terpengaruh sampai batas tertentu dan tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Sekalipun seorang pendekar menggunakan mata rohani dan mata surgawinya, ia takkan mampu menandingi murid ajaib Long Jiankong. Murid ajaib itu sendiri memiliki pengekangan alami pada para prajurit. Mata spiritual dan mata surgawi yang dibuka oleh para prajurit juga ditahan oleh murid ajaib. Justru karena mata evil itulah evil keluarga Long mampu menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran 1000 tahun lalu dan tetap tak kenal takut bahkan saat menghadapi banyak musuh yang kuat. Pada saat ini, Long Jiankong telah berubah menjadi boneka evil, boneka Fang Lin, tetapi murid evilnya belum menghilang, mereka hanya disembunyikan pada hari kerja. Sekarang mata evil telah terbuka, kekuatan evil menyelimuti langit dan bumi. Semua prajurit negeri Qian, termasuk lelaki tua jelek di sana, semuanya terpengaruh oleh mata evil, dan tubuh mereka hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun gadis Giok Hao Jian, biksu jubah emas dan yang lainnya, meskipun mereka sangat kuat dan berada pada level yang sangat tinggi, mereka ditahan oleh kekuatan evil dan tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong soal itu, meskipun orang-orang ini dapat berhadapan langsung dengan Long Jiankong dan bahkan memaksa Long Jiankong ke posisi yang tidak menguntungkan pada satu titik, masih ada kesenjangan antara mereka dan Long Jiankong. Selama ada celah di alam, celah itu akan ditekan oleh mata evil. Beberapa harta karun ketiga agama kehilangan kendali dan melayang di langit. Tanpa pengawasan dan keseimbangan harta karun ini, Long Jiankong akhirnya bisa melepaskannya. Boneka evil itu bergerak dan muncul tepat di depan 3 pahlawan Daotian, dan menghantam ke arah 3 pahlawan Daotian dengan telapak tangan. 3 pahlawan Daotian sudah terluka, tetapi mereka berhasil datang ke sini dan mempersembahkan harta mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Sekarang mereka dibatasi oleh kekuatan pupil ajaib boneka ajaib itu, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, apalagi menghindar dan melawan. Telapak tangan boneka evil itu jatuh langsung ke pemimpin 3 pahlawan Daotian tanpa halangan apapun.
Dengan sekali hembusan, darah lelaki tua itu muncrat keluar dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah. Boneka Ibel itu tidak berhenti. Melihat telapak tangan itu tidak membasmi lelaki itu, ia pun mencengkeram kepala lelaki itu dengan kedua tangannya dan memutarnya secara tiba-tiba. Kepala pemimpin tiga pahlawan Daotian dipelintir oleh Long Jiankong. Darah mengucur keluar dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke bawah. Kepalanya masih berada di tangan boneka Ibel. Meski jasadnya terpisah, ia tidak langsung mati. Bagaimanapun, ia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan vitalitas yang sangat kuat. Sekalipun kepalanya terpelintir, ia masih dapat bertahan untuk sementara waktu. Tetapi jika dikatakan dia dapat diselamatkan, itu agak tidak realistis. Kecuali orang-orang kuat legendaris dari zaman kuno dibangkitkan, siapa yang memiliki kemampuan ini? Sekalipun kepalanya hilang, ia dapat diselamatkan. Dua pahlawan Daotian yang tersisa semuanya berlumuran darah di kepala dan wajah mereka, dan saat ini mereka tampak agak mengerikan dan berdarah. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kepala saudara mereka dipenggal oleh monster itu, dan mereka dipenuhi rasa takut dan panik. Tiga pahlawan Daotian adalah tiga serangkai, dan mereka selaras satu sama lain. Ketika kepala kakak tertua dipenggal oleh boneka ajaib, saudara kedua dan ketiga pun merasakan sakit yang hampir sama dan dapat memahami kesakitan dan keputusasaan ketika kepala kakak tertua dipenggal. Pada saat ini, di mata mereka berdua, boneka Ibel tidak diragukan lagi telah menjadi keberadaan yang paling menakutkan, dan ketakutan di hati mereka telah mencapai puncaknya. Boneka Ibel hanyalah boneka, tanpa emosi apapun. Ketika menyerang, ia sangat kejam dan tegas, tanpa ragu-ragu. Kepalanya hancur di tangannya, dan darah, daging, isi otak dan tulang yang patah berceceran di mana-mana. Adegan itu amat berdarah. Kemudian, boneka Ibel itu meraih satu di masing-masing tangan dan menggenggam dua pahlawan Daotian yang tersisa di mahkota mereka dengan kedua tangan. Tidak, keduanya berteriak serempak, dan wajah orang-orang di kejauhan menjadi pucat, dan mereka merasa sangat gelisah. Engah, dua suara benda pecah pun terdengar, dan dua orang dari tiga pahlawan Daotian yang tersisa juga tengkoraknya dihancurkan oleh boneka ajaib, otak mereka berceceran dan darah beterbangan di mana-mana. Pada titik ini, tiga penguasa kuil Tao Chongyun, Daotian Sanji, meninggal di wilayah 9 kerajaan, dan jatuh ke tangan naga jahat Jiankong dari keluarga Long. Begitu ketiga pahlawan Daotian meninggal, kuil Tao Chongyun yang jauh di 7 lautan mengetahuinya untuk pertama kalinya, karena ketiga pahlawan Daotian meninggalkan giok jiwa di kuil Chongyun. Jika giok jiwa itu utuh, berarti mereka bertiga aman. Kalau giok jiwanya pecah, itu artinya mereka telah meninggal. Pada saat ini, tiga giok jiwa yang ditinggalkan oleh tiga pahlawan Daotian di kuil Chongyun telah hancur total, menandakan bahwa tiga pahlawan Daotian telah mati. Saat kejadian ini terjadi kegemparan di kuil Chongyun. Para Taois semuanya panik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan karena banyak master di kuil telah pergi ke 9 kerajaan, masalah ini hanya dapat segera dilaporkan kepada master kuil Chongyun yang jauh di 9 kerajaan agar mereka dapat menyelidikinya. Di sisi lain, di negara Qian, setelah tiga pahlawan Daotian meninggal, situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan bagi para penguasa ketiga agama yang tersisa. Terutama harta paling berharga milik sekte tersebut, botol harta karun Yuntian, yang kehilangan cahayanya karena tidak ada yang mengaktifkannya, dan ditangkap oleh boneka Ibel, yang membuat keempat orang yang tersisa merasa sangat kecewa. Bahkan Yuntian Aquarius telah jatuh ke tangan monster ini, jadi bagaimana mereka bisa terus melawannya. Bahkan gadis Giok Hao Jian, yang selalu menjaga wajah tenang, menjadi sedikit panik. Dia tidak ingin gadis itu menjadi orang berikutnya yang kepalanya dipenggal. Boneka Ibel itu meraih vas harta karun Yuntian dan hendak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya sepenuhnya, tetapi tanpa diduga, vas harta karun itu tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan isap yang sangat mengerikan muncul dari botol itu, dan kitab suci Tao yang mendalam muncul di atas vas harta karun itu. Karena boneka Ibel itu sedang memegang vas Yuntian, ia secara langsung terkena hisapan vas tersebut. Ia dihisap ke dalam vas tanpa pertahanan apapun. Begitu boneka ajaib itu tersedot, pupil ajaib di langit langsung menghilang, dan tekanan yang diberikan kepada semua orang langsung menghilang tanpa jejak. Pemuda dari sekte Konfusianisme itu segera mengaktifkan gulungan itu dan melilitkannya di tubuh vas harta karun Yuntian, membantu vas harta karun Yuntian untuk menekan boneka Ibel. Lonceng emas juga terbang dan melayang di atas vas harta karun Yuntian, memancarkan cahaya Buddha disertai suara lonceng rendah. Tak jauh dari situ, muncullah lelaki setengah baya yang tadi mundur. Dialah yang mengaktifkan botol harta karun Yuntian dan menggunakan teknik rahasia Tao untuk merangsang kekuatan sejati botol harta karun Yuntian. Dia juga memanfaatkan ketidaksiapan boneka Ibel dan memasukkannya ke dalam botol harta karun Yuntian. Boneka Ibel itu ditekan dan terperangkap dalam botol harta karun Yuntian, tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu.
Melihat kejadian ini, seluruh prajurit negeri Qian menjadi pucat dan sekali lagi dihadapkan pada situasi paling berbahaya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Benarkah bangsa Qian kita akan hancur hari ini? Mengapa para penguasa ketiga agama ini harus mempersulit bangsa Qian kita? Di mana orang-orang kuat dari tiga kerajaan atas? Apakah mereka benar-benar meninggalkan kita? Orang-orang barbar terkutuk dari 7 lautan. Para prajurit negara Qian merasakan ketidakberdayaan dan kelemahan mereka sendiri. Tak peduli seberapa besar dendam yang ada di hati mereka, itu tak ada gunanya. Mereka terlalu lemah. Di hadapan para guru tiga agama ini, mereka hanya segerombolan semut. Jika lelaki tua jelek dan boneka ibel itu tidak mencoba menghentikan mereka, kerajaan Qian pasti sudah dihancurkan rata dengan tanah oleh orang-orang ini sejak lama. Saat ini, lelaki tua jelek itu terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Boneka ibel juga ditekan oleh harta dari tiga agama. Tak seorang pun yang mampu menandingi guru-guru ketiga agama ini. Orang tua jelek itu berdiri dari tanah, mendesah, dan bersiap menggunakan sisa tenaganya untuk menghentikan para penguasa ketiga agama itu. Sekalipun dia tidak bisa menghentikan mereka, dia akan menyeret 1 atau 2 orang untuk mati bersama. Meskipun hanya untuk negara kecil seperti Qian, lelaki tua jelek itu telah berjanji kepada mantan pemimpin Sekte Xixia bahwa dia akan melindungi Sekte Xixia. Jika kerajaan Qian hancur, Sekte Xixia tidak akan ada lagi. Kalau begitu aku belum menepati janjiku. Bagaimana saya dapat menghadapi dunia ini lagi? Ketika Han Loyun melihat lelaki tua jelek itu berdiri, dia tahu apa yang akan dia lakukan dan berkata dengan cepat, "Senior terluka parah, jangan bergerak gegabah." Lelaki tua jelek itu terbatuk berulang kali dan menggelengkan kepalanya. "Jika aku tidak bertarung, tidak ada orang lain yang bisa." Begitu dia selesai berbicara, langit di atas kerajaan Qian tiba-tiba menjadi suram, dan sinar matahari tampak terhalang dalam sekejap. Yunu Haojian dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala, melihat ke kedalaman langit, dan merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Mereka pernah merasakan perasaan tertekan ini sebelumnya, tetapi itu hanya sesaat. Kini perasaan depresi itu muncul lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak serta-merta hilang. "Hati-hati, aku khawatir keadaan sudah berubah." Pria muda Konghucu itu tampak serius dan memperingatkan beberapa orang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sebuah tangan yang sangat besar tiba-tiba muncul dari kedalaman langit dan menekan ke arah mereka. Seberapa besar tangan ini? Seluruh kerajaan Qian diselimuti oleh telapak tangan ini, sepenuhnya menghalangi langit dan menghalangi sinar matahari bersinar. Beberapa guru besar dari tiga agama itu tiba-tiba terkejut. Kapan tangan ini muncul? Mereka sama sekali tidak menyadarinya, dan aura tangan ini begitu mengerikan hingga membuat mereka merasa tidak penting dari lubuk hati mereka. "Pergi!" Yunu Haojian berteriak. Orang lain juga bereaksi cepat dan bersiap melarikan diri dengan harta karun itu. "Haha, kamu ingin pergi?" Terdengar tawa kecil, penuh dengan penghinaan dan rasa jijik, bahkan dengan semacam kesombongan yang angkuh. Telapak tangan besar itu jatuh dengan suara keras, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Dengan momentum yang tak terhentikan, ia langsung menyambar para empu tiga agama, beserta harta karunnya. Gadis Giok Haojian, biksu berjubah emas, dan beberapa orang lain, termasuk pria parubaya, ditangkap oleh telapak tangan. Di telapak tangan besar itu, mereka sekecil semut dan tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan harta karun itu pun sama. Begitu mereka digenggam di tangan, semua kekuatan mereka ditekan dan mereka menjadi seperti benda biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa guru besar dari tiga agama semuanya tidak percaya. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua adalah guru-guru teratas di antara ketiga agama, namun mereka ditindas oleh telapak tangan ini dalam sekejap. Itu adalah penghancuran yang total dan tidak pada level yang sama. Bagaimana mungkin ada seorang master dengan level seperti itu di negeri Qian? Biksu berjubah emas itu pun berkata dengan suara gemetar. Dia pernah terluka oleh boneka ibel sebelumnya dan sudah yakin bahwa boneka ibel adalah rintangan terbesar dalam perjalanan ini. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Kerajaan Qian hanyalah sarang naga dan harimau, dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat sama sekali. Tidak cukup hanya ada satu boneka ibel, tetapi seorang pendekar pedang juga muncul dari belakang. Ini belumlah akhir. Kini tangan besar itu muncul dan menghancurkan semuanya sekaligus. Begitu dahsyatnya hingga keterlaluan. Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan berhenti menunggu." Biksu kekar itu tampaknya tidak mau ditangkap. Cahaya Buddha muncul dari tubuhnya dan kekuatan tubuh fisiknya terus meledak dalam upaya melepaskan diri dari telapak tangan. "Untuk apa kamu berpindah-pindah?" Terdengar suara agak tidak puas, dan dengan bunyi embusan, biksu kekar itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi genangan kabut darah dan tulang-tulang patah.
Guru Buddha ini terkenal dengan tubuhnya yang kuat, dan saat bertarung melawan musuh, ia kerap menggunakan tubuhnya untuk menekan lawannya. Tetapi kali ini, sekuat apapun tubuh pendeta kekar itu, tidak dapat menyelamatkannya. Di hadapan telapak tangan yang besar itu, tubuh tangguhnya serapuh selembar kertas. Setelah biksu kekar itu meninggal, semua orang lainnya menjadi pucat, kecuali pria parubaya di pintu yang tetap tenang. Di bawah kerajaan Qian, banyak prajurit bersorak. Mereka sebelumnya hampir putus asa, tetapi tiba-tiba situasinya berubah lagi. Meskipun agak terlambat bagi mereka untuk bereaksi, tidak diragukan lagi bahwa mereka lolos dari bencana lagi kali ini. Namun, perasaan naik turun ini sungguh tidak nyaman. Siapa tahu akan ada perubahan selanjutnya. Ahli dari 9 kerajaan mana yang ada di sini? Karena kamu sudah bertindak, mengapa kamu tidak muncul dan menemuiku? Gadis Giok Hao Jian berkata demikian, dan dia tampak menjadi tenang. Hehe, kalian tidak punya kualifikasi untuk membuatku muncul. Suara tawa terdengar, dan kata-kata itu sepenuhnya memandang rendah mereka. Bagaimana dengan saya? Terdengar suara lembut, lalu muncullah gambar ikan hitam putih dengan tenang. Kemudian, kedua ikan itu terpisah dan menampakkan sebuah pintu. Sosok itu berjalan keluar dari antara dua ikan, jubahnya berkibar tertiup angin, dan seluruh dunia tampak terbalik di bawah kakinya. Begitu orang ini muncul, dia melepaskan aura yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat daripada Yunu Hao Jian dan yang lainnya. Lelaki itu berwajah tua, dengan rambut, janggut, dan alis yang beruban. Dia mengenakan jubah tau hitam dan putih dan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika mereka melihat orang itu datang, Yunu Hao Jian dan yang lainnya langsung merasa seperti telah melihat seorang penyelamat. Senior Chang Yunzi, wajah biksu berjubah emas itu penuh dengan keterkejutan. Orang yang datang tidak lain adalah Chang Yunzi, guru besar Tao yang pernah berperang melawan 3 kaisar. Pada hari itu, 3 kaisar berhadapan dengan para pemimpin tertinggi dari 3 agama. Setelah pertempuran besar, Kaisar Qin dan Kaisar Yuan menghilang, keberadaan kepala Buddha juga tidak diketahui, dan Chang Yunzi dan Situ Yue kembali ke 7 lautan dengan luka serius. Setelah beberapa hari, Chang Yunzi muncul lagi, tetapi datang langsung ke sini. Sahabatku, tolong lepaskan umatku dari 3 agama. Chang Yunzi tersenyum lembut, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap telapak tangan besar itu. Mengapa kita harus melepaskannya? Suara mumi tua itu terdengar dengan nada mengejek. Telapak tangan besar ini dibuat oleh mumi tua. Meskipun tidak muncul, hal itu sudah mengguncang bumi. Gadis Giok Hao Jian dan yang lainnya semuanya kuat dan dapat dianggap sebagai pejuang luar biasa dari 3 agama, tetapi mereka masih ditekan oleh telapak tangan mumi tua itu dan hidup mereka sepenuhnya berada di tangan mumi tua itu. Temanku, kamu sudah membasmi seorang penganut Buddha. Jika kamu membasmi mereka lagi, kamu mungkin akan mendapat banyak masalah. Chang Yunzi berkata sambil tersenyum. Dia tampak ramah, seolah-olah dia benar-benar sedang mengobrol dan tertawa dengan seorang teman lama. Namun, Chang Yunzi tidak selembut kelihatannya. Dia adalah guru besar Taoisme yang kekuatannya tak terduga, mampu menyaingi 3 kaisar. Karena dia adalah ahli tingkat atas, dia secara alami memiliki sifat pemarah dan agung. Kelembutan Chang Yunzi hanyalah penampilan. Begitu dia bertindak, Chang Yunzi tidak akan bersikap lembut sama sekali dan metodenya akan sangat kejam. Membasmi satu orang adalah membasmi beberapa orang juga adalah membasmi, apa bedanya? Mumi tua itu tidak juga muncul, hanya suaranya saja yang terus berdering. Chang Yunzi tersenyum dan berkata, sahabatku, kamu bercanda. Bukan masalah besar jika 1 atau 2 dari guru dari 3 agama terbasmi atau terluka, tetapi jika terlalu banyak yang mati, aku, Taois tua, tidak bisa membiarkannya. Haha, menurutmu kamu siapa? Mumi tua itu mencibir, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan sekali hentakan, pedang gadis giok itu hancur berkeping-keping menjadi daging dan tulang tanpa berteriak sedikit pun, persis seperti biksu kekar tadi. Wajah Chang Yunzi menjadi gelap, dan dia kehilangan kesabarannya. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Saat Chang Yunzi melambaikan tangannya, sebuah kekuatan dahsyat menyerang telapak tangan besar itu secara langsung, mencoba mengalahkan telapak tangan besar itu terlebih dahulu dan menyelamatkan biksu berjubah emas dan yang lainnya. Energi yang kuat ini, meskipun tampak biasa saja, mengandung seni bela diri Tao yang unggul, dan kekuatannya yang sesungguhnya tersembunyi. Energi dahsyat itu menghantam pohon palem raksasa, tetapi tidak ada riak sedikit pun. Pohon palem raksasa itu tidak bereaksi sama sekali, seakan-akan hanya tertiup angin. Ketika Chang Yunzi melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Meski jurus yang baru saja dilakukannya hanya ujian dan tidak mengeluarkan banyak tenaga, namun itu juga merupakan seni bela diri Taoisme tingkat tinggi. Tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menahan gerakannya ini.
Tetapi pohon palem besar itu tidak bergerak sama sekali dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Chang Yunzi sedikit tidak percaya. Apakah ini semua yang mampu kau lakukan? Kalau begitu, pergilah dari sini dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Suara mumi tua itu terdengar penuh penghinaan. Chang Yunzi memiliki ekspresi muram di wajahnya. Seekor burung berbulu kuning berdiri di bahunya, tampak agak gelisah, seolah-olah burung itu juga merasakan suasana menyedihkan di sekitarnya. Orang macam apakah Chang Yunzi itu? Dia adalah guru utama Tao, seorang pria kuat yang berdiri di puncak 7 lautan, yang dapat bertarung melawan 3 kaisar dan tetap tak terkalahkan. Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Bahkan orang yang pemarah sekalipun tidak tahan dengan nada bicara mumi tua itu. Chang Yunzi segera menjadi marah, dan kemarahannya menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya dan bumi berguncang. Para prajurit kerajaan Qian di bawah tiba-tiba merasakan seolah-olah kiamat akan segera tiba, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Saat Chang Yunzi melambaikan tangannya, aura yang mengerikan meledak, seperti ribuan tentara berlari kencang, menghantam telapak tangan besar itu. Akan tetapi, tangan itu tiba-tiba lenyap, dan bersamaan dengan itu, para pendeta berjubah emas dan orang-orang lain yang ditangkap oleh tangan itu juga ikut lenyap. Serangan Chang Yunzi meleset dan wajahnya menjadi semakin buruk. Dia tiba-tiba menendang ke arah Qian Guo di bawah. Jika tendangan ini benar-benar mendarat, Qian Guo akan hancur seketika, dan tak seorang pun akan selamat. Bahkan orang kuat dengan tingkat kultivasi seperti lelaki tua jelek itu pasti akan mati. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Itu adalah mumi tua Jing Zulong. Akan tetapi, mumi tua itu saat ini tidak lagi sekering sebelumnya, melainkan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Rambutnya yang panjang dan seputih salju bagaikan air terjun, mencapai tumitnya. Meski wajahnya tua, dia tampak energi dan matanya bersinar seperti bintang. Begitu mumi tua itu muncul, dia mengarahkan jarinya dengan santai, dan tendangan Chang Yunzi mengenai dengan keras dan dia segera menariknya kembali. Ledakan. Di atas langit, terdengar suara gemuruh guntur yang teredam, dan guntur itu semakin keras dan keras. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi guntur. Chang Yunzi menatap lelaki tua berambut putih berkibar di depannya dengan serius, dan bertanya dalam hatinya, apakah ada pria sekuat itu di antara 9 kerajaan? Saya rasa saya belum pernah mendengar tentangnya. Dari mana orang ini berasal? Burung berbulu kuning di bahu Chang Yunzi menjerit terus-menerus dan menatap mumi tua itu dengan ngeri, seolah ingin melarikan diri dari sini. Chang Yunzi segera berusaha menghibur burung berambut kuning itu, tetapi sia-sia. Burung berbulu kuning itu sangat maniak, dan sifat jinaknya yang biasa telah lama hilang. Jangan terkecoh dengan ukuran kecil burung berbulu kuning ini, yang hanya sebesar kepalan tangan. Itu adalah binatang aneh yang dapat menyerap dan menghembuskan energi spiritual langit dan bumi, menghasilkan pil energi spiritual, dan juga dapat merasakan wilayah dan kekuatan setiap orang. Oleh karena itu, Chang Yunzi selalu membawanya, bukan hanya untuk keperluan membuat pil energi spiritual bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk berjaga-jaga seandainya ia bertemu dengan orang kuat yang tidak ia ketahui kekuatannya. Chang Yunzi belum pernah melihat burung berbulu kuning ini begitu panik dan ketakutan, bahkan saat berhadapan dengan 3 kaisar. Kamu punya burung yang bagus, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Kata mumi tua itu sambil tersenyum, lalu datang ke hadapan Chang Yunzi. Seolah-olah dia adalah sosok yang dikenalnya, dia mengulurkan tangan untuk menangkap burung berambut kuning itu. Burung berambut kuning itu menjerit dan pingsan di bahu Chang Yunzi, tubuhnya masih berkedut. Chang Yunzi menjadi marah dan menyerang mumi tua itu dengan telapak tangannya. Mumi tua itu bahkan tidak memandangnya. Dia bergerak lagi, menghindari telapak tangan Chang Yunzi, dan muncul di belakang Chang Yunzi. Kamu memang kuat, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Kata mumi tua itu sambil menunjuk dengan satu jari. Chang Yunzi bereaksi sangat cepat dan menendang jantung mumi tua itu. Namun pada saat berikutnya, telapak kaki Chang Yunzi tertusuk oleh jari-jari mumi tua itu, dan darah mengalir keluar. Chang Yunzi terkejut dan segera menjauhkan diri dari mumi tua itu. Gerakan tubuhmu tidak cukup baik. Suara mumi tua itu kembali terdengar di telinga Chang Yunzi, seperti hantu. Dengan keras, Chang Yunzi terkena pukulan telapak tangan mumi tua itu. Mumi tua itu tidak mengerahkan seluruh tenaganya pada telapak tangan ini, tetapi hanya melayangkan pukulan biasa, namun justru membuat Chang Yunzi menyemburkan darah dan terhuyung-huyung. Chang Yunzi terkejut dan ekspresinya berubah total. Apakah kekuatan orang ini begitu mengerikan? Chang Yunzi berseru dalam hatinya. Dia melirik burung berbulu kuning yang pingsan di bahunya, dan kemudian dia mengerti mengapa burung itu begitu ketakutan. Pada suatu saat, Fang Lin muncul dan berdiri di depan Han Loyun dan lelaki tua jelek itu.
Dia tampak lelah dan matanya merah, tampak sangat menakutkan. Han Loyun melihat Fang Lin seperti ini dan berkata, apakah tubuhmu masih bisa mengatasinya? Fang Lin mengangguk lumayan, setelah minum pil, aku sudah mulai pulih. Han Loyun merasa lega setelah mendengar ini. Dia khawatir Fang Lin telah menjalani alkimia intensitas tinggi selama beberapa waktu tanpa istirahat, dan tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Lelaki tua jelek itu menatap Fang Lin, kedua matanya mengamatinya dari atas ke bawah. Junior Fang Lin, senang bertemu denganmu, Master Pedang Senior. Fang Lin memberi hormat kepada lelaki tua jelek itu sambil mengepal tangan, sikapnya sangat hormat. Lelaki tua jelek itu melambaikan tangannya dan berkata, kau tahu aku adalah ahli pedang. Kau cukup berpengetahuan. Fang Lin tersenyum tipis 800 tahun yang lalu, 9 bangsa mengadakan kompetisi pedang terakhir. Sang juara pedang mengalahkan semua pahlawan lainnya dan memenangkan gelar juara pedang. Perbuatan yang begitu mulia tentu saja dikagumi oleh generasi muda sepertiku. Sambil berbicara, Fang Lin mengeluarkan sebotol pil dari tas 9 istana di pinggangnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua jelek itu. Ini adalah pil yang saya buat sendiri. Pil ini dapat membantu Anda pulih dari cedera dengan cepat, kata Fang Lin. Orang tua jelek itu juga tidak sopan. Dia mengambil langsung pil Fang Lin dan segera menelan 2 di antaranya. Fang Lin, apakah kamu tahu asal-usul senior di atas? Han Loyun bertanya pada Fang Lin. Fang Lin berkata, tentu saja aku tahu. Sejujurnya, ketua sekte, aku sedang menyendiri untuk menyempurnakan ramuan untuk senior ini. Sekarang ramuannya sudah jadi, aku meminta senior ini untuk membantuku. Mendengar ini, Han Loyun dan lelaki tua jelek itu sama-sama terkejut. Orang yang begitu misterius dan berkuasa benar-benar diundang oleh anak ini. Di atas langit, mumi tua itu sedang bermain dengan Chang Yunzi di telapak tangannya. Meskipun dia juga merupakan salah satu orang paling berkuasa di dunia, masih ada jarak antara dia dan mumi tua itu. Di tengah gemuruh guntur, kilat yang ada di kedalaman langit semakin lama semakin pekat, seluruh langit tampak berubah menjadi lautan guntur, seolah-olah galaksi guntur dan kilat ini akan segera turun ke bumi. Si mumi tua berhenti, memandang ke arah gemuruh guntur di kedalaman langit, lalu melengkungkan sudut mulutnya sedikit. Kamu baru keluar sebentar, dan kamu sudah menyadari sesuatu. Kata mumi tua itu pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, mumi tua itu menghentikan pikirannya yang main-main, dan dengan jentikan tangannya, sosok Chang Yunzi tiba-tiba berhenti. Kekuatan ibel yang sangat mengerikan dan tak terbayangkan memenjarakan Chang Yunzi di udara. Sulit dibayangkan bahwa dengan tingkat kultivasi Chang Yunzi, dia hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menahan kekuatan ibel mumi tua itu. Wajah Chang Yunzi dipenuhi kengerian. Dia menyadari sepenuhnya betapa kuatnya mumi tua itu. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Chang Yunzi merasa semakin tidak percaya bahwa ada orang seperti itu di antara 9 negara. Mengapa dia tidak pernah muncul sebelumnya? Tubuhnya terkekang dan tidak bisa bergerak. Irama tahu beredar di sekitar Chang Yunzi, melarutkan kekuatan jahat mumi tua dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun di saat berikutnya, mumi tua itu menyerang dengan pukulan. Pukulan yang tampaknya biasa ini cukup untuk mengguncang bumi. Chang Yunzi menanggapi dengan tergesa-gesa, mengulurkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pola ikan hitam putih muncul, mencoba menghalangi pukulan mumi tua itu. Ledakan. Dengan bunyi dentuman keras, tangan mumi tua itu menghantam keras gambar ikan hitam putih itu, dan gambar ikan hitam putih itu pun roboh seketika. Wajah Chang Yunzi menjadi pucat dan tubuhnya terlempar mundur. Namun, Chang Yunzi juga menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri langsung ke kejauhan. Benar saja, sebagai master Taoisme teratas, Chang Yunzi justru memilih melarikan diri. Tidak ada jalan keluarnya. Jika Chang Yunzi tidak merasakan kesenjangan kekuatan antara dirinya dan pihak lain, dia tidak akan pernah memilih melakukan hal yang memalukan seperti melarikan diri. Terlebih lagi, beberapa master dari 3 agama jatuh ke tangan pihak lain dan belum diselamatkan, tetapi Chang Yunzi malah melarikan diri seperti itu. Anda dapat bayangkan betapa sedihnya dia. Otang pembawa sial, ternyata ada orang kuat setingkat ini di 9 negara. Ini tidak biasa. Kita harus menemukan Situ Yue dan orang-orang itu untuk membahasnya bersama. Chang Yunzi berkata dalam hati sambil melarikan diri. Chang Yunzi berlari sangat cepat dan terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata, tetapi mumi tua itu lebih cepat darinya. Kamu mau pergi kemana? Mumi tua itu menyerang dengan telapak tangan yang tampaknya mampu membelah langit berbintang, memaksa Chang Yunzi untuk melawan dengan sekuat tenaga. Satu mengejar, satu lagi kabur, pemandangannya terlihat aneh sekali. Setelah mengejar beberapa saat, mumi tua itu tiba-tiba berhenti dan tidak lagi mengejar Chang Yunzi. Namun, sebelum berhenti, dia juga memberikan pukulan berat pada Chang Yunzi.
Chang Yunzi dipukul di punggung oleh Chang Yunzi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia merasa seolah-olah separuh tubuhnya mati rasa. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat mumi tua itu tidak lagi mengejarnya. Chang Yunzi muncul di depannya sama seperti saat dia datang. Gambar ikan hitam putih muncul di depannya, dan ikan itu terpisah, memperlihatkan sebuah pintu. Chang Yunzi tidak ragu sedikit pun dan melangkah langsung ke gambar ikan hitam putih. Lalu sosoknya menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ribuan mil jauhnya dari negara Qian, di tempat yang jarang penduduknya ini, gambar ikan yin yang muncul, dan Chang Yunzi yang malu terbang keluar darinya. Chang Yunzi menoleh ke arah kerajaan Qian dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak pernah menduga perjalanan ini akan begitu gagal. Dia tidak hanya gagal mencapai tujuan awalnya, tetapi dia juga bertemu dengan pria yang sangat menakutkan dan kuat. Yang paling disesalkan adalah gadis Giok Hao Jian, pria parubaya dan beberapa master tiga agama lainnya tidak dapat diselamatkan. Meskipun mereka belum mati, mereka telah jatuh ke tangan orang-orang kuat dari 9 negara, dan nasib mereka dapat ditebak. Ini merupakan kehilangan besar bagi ketiga agama. Lagi pula, kekuatan gadis Giok Hao Jian dan yang lainnya tidak banyak di antara tiga agama. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu orang. Kalau saja pemimpin tinggi ketiga agama itu tahu tentang hal ini, pastilah mereka akan murka. Kerajaan Qian harus diruntuhkan, kalau tidak rencana besar itu akan sulit terlaksana. Sekalipun orang itu sangat kuat, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kalau itu tidak berhasil, kita hanya bisa meminta monster-monster tua itu untuk keluar. Chang Yunzi bergumam. Burung berbulu kuning yang tadi dibuat ketakutan oleh mumi tua itu kini telah terbangun dan berdiri di bahu Chang Yunzi, masih tampak curiga dan ketakutan. Chang Yunzi mendesah diam-diam, menggerakkan tubuhnya, dan terus terbang menjauh. Di sisi lain, di negara Qian, krisis akhirnya berakhir. Akan tetapi banyak prajurit masih saja melihat ke langit, karena di sana sedang terdengar guntur, dan gemuruh guntur itu hampir tiada henti dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Mengapa saya merasa gunturnya semakin membesar? Seorang prajurit bertanya dengan bingung. Seluruh langit berubah menjadi kolam guntur, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan skala kolam guntur ini tampaknya terus meluas. 1270